ya. Kemudian Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Oke. Saya baca Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin. Amin. Dan firman Tuhan berkati firman-Nya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Hari yang baru Tuhan beri bagi kami. Siap kami akan belajar firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami semua mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Dan diberi juga kekuatan oleh Roh Kudus untuk kami melakukan dalam hidup kami. Dan juga memberitakannya kepada sesama kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Saya kira tema ini tidak asing lagi. Kemarin kita baru merayakan kemerdekaan Indonesia ke-76. Ya. Teman-teman upacara di mana kemarin semua? Di kamar. Kalau di Manado itu ada satu lagu 17 Agustus. Kan biasanya 17 Agustus tahun 45. Kalau di Manado lain. 16 Agustus tahun 45. Ya, bagaimana Om Bento? Atau di Sanger itu lagunya itu. Langsung dorang protes, 17, dong bilang tidak, lagu belum selesai. Esok harinya hari terus sambung toh, 16 Agustus, esok harinya hari kemerdekaan. Oke. Iya. Siap. Iya. Baik, teman-teman yang kekasih dalam Tuhan, tema tentang kemerdekaan sebenarnya tema yang sangat menarik sekali. Dan saya pikir ini perlu memang dikhotbahkan terus-menerus. Oleh karena dalam sepanjang sejarah gereja, kita melihat bahwa ternyata hal ini tidak sungguh-sungguh dipahami. Ya. Saya berikan contoh teman-teman yang kekasih dalam Tuhan, dalam sesudah gereja abad pertama itu, gereja sangat melembaga. Sehingga apa yang Rasul Paulus lawan, gereja kembali lahirkan lagi. Misalnya teman-teman yang kekasih dalam Tuhan, penerimaan orang jadi orang Kristen harus lewat banyak upacara. Itu terjadi di gereja mulai abad kedua sampai hari ini. Saudara-saudara bisa lihat ada gereja tertentu harus bikin ini dan itu baru bisa jadi orang Kristen, bisa jadi anggota gereja. Banyak sekali. Jadi memang surat Roma dan surat Galatia ini kita perlu memang bahas kembali dalam gereja. Bahwa ketika kita membicarakan kemerdekaan, ya, saya kasih contoh begini teman-teman. Ya. Orang kalau datang kepada Yesus, mudah sekali orang diampuni dan masuk surga, diterima, lahir baru. Tapi kalau orang ke gereja, rumitnya minta ampun. Rumit sekali. Jadi Yesus mempermudah, gereja bikin susah. Kalau kita lihat ya, kalau saya amati. Sangat rumit sekali. Yesus mudah mengampuni orang, gereja susahnya mengampuni orang. Susah sekali. Nah, jadi kita lihat di sini, hari ini saya ingin bicara dalam konteks pemikiran Rasul Paulus, kenapa dia menekankan tema kemerdekaan di kedua surat ini secara tegas. Kita tahu semua bahwa surat Galatia adalah surat pertama yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dalam perjanjian baru dia adalah surat yang pertama. Sesudah itu baru surat-surat yang lain. Berarti memang perang terhadap legalisme itu sudah dimulai oleh Rasul Paulus. Karena memang tuntutan orang Yahudi kalau mau jadi pengikut Yesus harus tambah ABC dan sebagainya. Jadi Yesus plus, Yesus tambah, salib tambah. Nah itu yang terjadi sekarang ya. Kalau saya lihat teman-teman dalam sepanjang sejarah gereja, apalagi kalau gereja Katolik, waduh, upacaranya minta ampun ya. Untuk menjadi seorang
anak Tuhan itu harus lewati upacara macam-macam. Sementara dalam Alkitab datang kepada Yesus sederhana. Perempuan berdosa datang diampuni, pemungut cukai datang diampuni, selesai. Jadi anak Tuhan semuanya, ya. Nah, jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Rasul Paulus dalam Galatia dan Roma terus menekankan hal ini. Merdeka di dalam Kristus, ya. Nah, tentu dasar yang pertama adalah merdeka dari perhambaan. Kalau kita baca Roma tadi, mulai pasal 5, 6, 7, ya, 8, itu dia. Banyak sekali ya Paulus menekankan hal ini, perhambaan. Merdeka dari perhambaan dosa. Jalannya adalah penebusan, ya, ditebus, ya, dilepaskan, dibebaskan dari perhambaan. Tapi kita sekarang nampaknya masih menekankan hal seperti itu. Kalau saya lihat itu teman-teman, ya. Jadi ini memang saya terdorong sekali untuk bicara ini karena luar biasa saudara-saudara, hari ini orang susah sekali ke gereja. Susah sekali. Saya lihat itu ya, terjadi. Kita harus buat aturan begitu banyak sekali. Bahkan melebihi hukum. Kita seperti kembali ke orang Yahudi lagi. Legalisme lagi, ya. Banyak sekali. Jadi saudara-saudara yang kekasih, intinya adalah merdeka dari perhambaan dosa. Itu dulu, ya. Saya percaya itu melalui karya Yesus di salib, kita sudah dimerdekakan dari perhambaan dosa. Kemudian memang yang paling dilawan Rasul Paulus seperti saya katakan tadi adalah legalisme. Aturan-aturan. Jangan makan ini, jangan makan itu. Harus pakai ini, harus pakai itu. Harus buat ini dan buat itu. Waduh, saya tidak tahu kenapa aturan gereja lebih tinggi daripada apa yang Yesus telah lakukan, ya. Itu dia saudara-saudara. Jadi memang saya sekarang sangat terdorong sekali untuk membicarakan hal ini. Contoh, legalisme sederhana. Kecil saja contoh. Saya kasih contoh saudara-saudara. Dalam hal berdoa. Dalam hal berdoa kita sudah menggunakan legalisme. Doamu tidak didengar kalau kau tidak doa 2 jam. Doamu tidak didengar kalau kau tidak doa 3 jam. Doamu tidak didengar kalau kau tidak doa berantai. Itu kan legalisme semua itu. Harus hati-hati. Kita menambahkan syarat terhadap apa yang Yesus telah lepaskan. Kita menambahkan belenggu kepada banyak orang. Jadi saya melihat di mana-mana, kalau ada orang bersaksi, kalau saya berdoa 1 hari, Tuhan dengar doa saya. Jadi orang mau ikut lagi doa 1 hari. Saya doa 40 hari, Tuhan dengar doa saya. Orang ikut lagi 40 hari. Saya doa 3 minggu, baru Tuhan dengar doa saya. Orang ikut lagi 3 minggu. Kita buat banyak sekali legalisme sekarang. Bahkan juga saya mau kasih tahu juga liturgi. Liturgi juga sudah jadi legalisme. Ya. Kalau kita tidak dengan liturgi gaya begini, Tuhan tidak hadir. Itu kan nggak ada di Alkitab itu liturgi begitu-begitu. Ya. Ya. Amin. Jadi saudara-saudara, memang saya lihat kita banyak terpengaruh dengan legalisme. Dan kita buat peraturan-peraturan seperti itu. Saya selalu tekankan, kalau mau doa banyak waktu, cinta sama Tuhan. Biar kau atur 5 waktu, tapi kalau kau tidak cinta Tuhan, bosan berdoa begitu. Bosan juga bergereja sekian lama. Tapi kalau orang jatuh cinta sama Tuhan, biar doa nggak usah pakai jam. Beribadah juga nggak usah pakai jam. Nggak usah. Makanya dikatakan hukum yang terutama itu kasihilah Tuhan Allah. Itu hukum yang paling pertama. Jadi kalau jemaat, hamba-hamba Tuhan jatuh cinta, nggak usah pakai jam-jam. Nggak usah. Kalau kau jatuh cinta, pasti kau mau lama akrab dengan Tuhan lama-lama. Amin. Seperti itu. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya memang mendorong ini harus kita khotbahkan. Karena kita membuat peraturan menjadi lebih berat dan orang susah masuk surga. Jadi saudara-saudara, tapi prinsipnya sebenarnya juga karena anugerah, ya. Kita bukan menerima sesuatu itu karena sebagai upah. Karena kita punya jasa, saya 3 jam lakukan ini, jadi saya punya jasa Tuhan. Kalau kau tidak kasih, itu tidak bisa itu. Tidak bisa. Kita khotbah kasih karunia, tapi kita gabung dengan legalisme, nggak nyambung lagi. Ya. Jadi saudara-saudara, pagi hari ini, mari kita tekankan hal ini. Kalau mau berdoa, pertama jatuh cinta dulu sama Tuhan. Betul-betul cinta Tuhan dulu. Orang mau biar tetapkan berapa lama, nggak penting itu. Ya. Bahkan saya bisa membuktikan secara Alkitab. Ada beberapa tokoh Alkitab tidak pernah diceritakan dia pernah berdoa. Nggak pernah.
Ada beberapa tokoh Alkitab. Kalau saya mau kasih buktikan itu. Tetapi hubungan mereka dengan Tuhan itu bukan sifatnya event. Event artinya 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari, hari ini, bulan ini. Nah, seperti saya kasih contoh di gereja Kemenjil sekarang bulan Agustus bulan misi. Nah, nanti September sampai Juli tidak ada misi lagi. Nah, itu namanya event itu. Padahal penginjilan itu adalah gaya hidup, bukan event, ya. Penginjilan, penyembahan, semua itu gaya hidup, bukan event. Jadi teman-teman yang kekasih dalam Tuhan, mari kita perangi legalisme yang baru lagi. Jangan buat lagi legalisme, ya. Berikanlah kemerdekaan kepada orang-orang untuk menikmati hubungan dengan Tuhan. Amin. Ya. Jadi saudara-saudara, ini yang Rasul Paulus sangat tekankan, ya, sangat tekankan. Jangan tambahkan atau jangan menggunakan diri kita, ya. Kita semua tahu. Kalau Anda bisa sekian lama dengan Tuhan, jangan kau terapkan. Kalau kau tidak bikin begitu, nggak bisa. Ya, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini itu saja. Saya mau sampaikan kepada saudara semua, mari sungguh-sungguh nikmati kemerdekaan. Seperti yang Yohanes 8:32 katakan, kalau kamu mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Itu dia, saudara-saudara. Hal-hal yang lain juga bisa kita bicarakan. Atau misalnya kita bicara tentang kuasa iblis. Kalau kamu mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Banyak orang lebih takut iblis daripada takut Tuhan. Saudara-saudara, belum lagi kalau kita membicarakan merdeka dari kecemasan, ketakutan. Kalau kita kenal Tuhan, kita pasti merdeka dari kecemasan, merdeka dari kekhawatiran. Alkitab bilang siapa yang kenal Tuhan, dia tidak akan khawatir. Kemerdekaan. Dengan mengenal Tuhan, kita merdeka. Saudara, saya tipe orang yang suka optimis. Jadi kalau orang bicara pandemi masa depan begini-begini, saya katakan kalau kita bilang Tuhan yang kendalikan, nah kenapa tambah-tambah dengan kecemasan dan kekhawatiran lagi? Kita bilang kita percaya Tuhan paling berdaulat. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Lakukanlah bagian kita. Di luar kemampuan kita itu adalah bagiannya Tuhan. Makanya kita diajarin berserah, bergantung sepenuhnya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Jadi saudara-saudara, yang saya selalu pikirkan adalah kalau orang Kristen khawatir, siapa yang akan menolong dunia ini? Kalau kita cemas, siapa yang akan menolong dunia ini? Kalau kita tidak merdeka, bagaimana kita bisa memerdekakan orang lain? Ya, saudara-saudara, saya kira ini sekedar pencerahan buat kita semua. Lakukanlah segala sesuatu bukan karena tuntutan legalisme, ya. Lakukanlah, saudara sudah mengalami kemerdekaan, cinta kepada Tuhan lebih banyak, lebih dalam, ya. Itu yang kita perlu tekankan di dalam semuanya. Dan kemudian kenalilah Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, ada kemerdekaan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Nah, banyak orang saya lihat memang ketakutan, kecemasan hari ini, akhirnya setan menggunakan hal-hal seperti itu untuk mengintimidasi banyak orang percaya. Jadi lakukan bagian kita saja, taat sama Tuhan, setia sama Dia, hidup dalam cinta yang lebih dalam.